Ibu, selamat Ya, siang. selamat siang. Ibu lagi nyari ini, lagi mencari apa? Ibu sedang mencari apa? Colokan dulu ya. Oke, Sudah Bu, hadir ditunggu. semua. Sudah Udah hadir sebagian semua. besar udah hadir, Bu. Oh, sebagian besar sudah hadir. Oke, sebentar ya. Ibu tak cari, takut nanti dia habis di tengah perjalanan ini laptopnya. Oke, Ibu. Saya di kampus, di jurusan. Ibu di kampus, di Oh, jurusan. Tadi ada ya. janjian ketemuan dengan mahasiswa. Terus ada yang mesti Oh, diberesin surat-surat juga. Nah, jadi lagi di kampus. Bentar ya. iya, Bu. Ya, jangan nervous ya. Santai ya, santai. Tadi sama Mbak Supit sudah. Udah, Bu. Tadi udah sama Mbak Sufit. Ya, sudah siap saya. Oke, Ibu. Ibu di kampus ya, Bu? Ya, saya di kampus di Prodi. Oh, ada siapa aja, Bu, di Prodi, Bu? Rame, Bu. Wah, cuma Mbak Ais saja. Tadi saya yang lain-lain kan ada ujian apa? Pengawas itu loh, ada yang buat apa? Ujian mahasiswa baru segala. Kemudian saya cuma sama Mbak Ais sama Mas Andri aja. Oh, Ibu sering ke kampus ya, Bu, selama pandemi ya, Bu? Tergantung Bolak-balik kebutuhan. kampus. Tergantung kebutuhan karena tadi ada apa? Ada surat tugas yang harus Ibu buat. Kebutuhan Oh. gitu. Jadi tadi kan Bu, sesi 1 kan tadi kita udah ngebahas tentang itu ya, BK peminatan yang keluarga. Nah sekarang kita ngebahasnya yang nafza berhubung Ibu dosen pengampunya gitu Bu. Mestinya Nah saya sama sebelum, kalian juga undang Pak Rifki. oh Pak Rifki Membantu asisten dosennya dalam Bu. tim. Oh, Ya dalam tim, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Pak Rifki juga lagi nggak bisa karena lagi ada kegiatannya dengan mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru. ya. Jadi kemarin kita udah nge-share beberapa kita udah minta untuk kalau ada yang mau bertanya gitu Bu. Sebelumnya ini Ibu mau menjelaskan sedikit atau mau kita langsung ke pertanyaannya aja? Jadi Ibu ngejelasinnya berdasarkan pertanyaannya. Terserah, waktu Mbak Supi tadi bagaimana? Kalau tadi Mbak Sufit, jadi sambil Mbak Sufit ngejelasin tentang mata kuliahnya tentang apa, terus mata kuliahnya tentang apa, terus pelajaran-pelajarannya, terus sekalian tanya jawab gitu Bu. Oke, kalau begitu Ibu berikan gambaran aja dulu ya. Iya boleh Bu. Gambaran secara general apa yang akan dilakukan pada mata kuliah ini, ya kan? Iya, boleh. Supaya kalian juga punya gambaran begitu kira-kira yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan dalam mata kuliah konseling nafsa ini apa saja. Iya Ya. Bu. Oke. Boleh. Jadi sudah bisa dimulai semua? Kita Bisa mulai Bu, saja. boleh dimulai. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bu. Siang, Bu. Sehat-sehat? Sehat Bu. Sehat, Bu. Sehat. Ya.
Baik. Jadi mata kuliah konseling nafsa ini ada 3. Ada nafsa 1, nafsa 2, nafsa 3. Saya jelaskan satu persatu dulu. Jadi nafsa 1 itu kalian dibekali dengan keterampilan terkait dengan pemahaman kalian apa itu nafsa, macam-macamnya, pengertiannya, undang-undang yang mengatur itu, begitu. Ya. Jadi secara general, karena nanti dalam nafsa 1 kalian itu harus melakukan peer guidance atau peer guidance lah ya, terkait dengan teman-teman di dalam kelas. Jadi nafsa 1 itu kalian memang fokusnya hanya di dalam kelas saja. Setiap mahasiswa harus memaparkan, menyampaikan hal-hal apa yang mereka ketahui tentang nafsa. Jadi nanti seperti bermain peran, karena nanti kita akan melakukan penyuluhan kepada anak SD, anak SMP, anak SMA, SMK, kemudian yang di luar sekolah, bisa di panti asuhan, bisa anak jalanan, bisa ibu-ibu PKK, gitu. Tergantung nanti dinamikanya bagaimana. Ya. Oke. Jadi selama 1 semester itu kalian semua harus melatih diri, dibekali dengan keterampilan memberikan penyuluhan atau bimbingan terhadap populasi, bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Tergantung minatnya kalian nanti di mana. Apakah kalian berminat di sekolah atau di luar sekolah. Ya, oke. Paham yang sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nafsa 2, nanti, konseling nafsa 2, itu, nah ini yang banyak keluar. Jadi kalian nanti di nafsa 2 itu akan mengembangkan, mengimplementasikan apa-apa yang sudah kalian buat di nafsa 1. Jadi kalau di nafsa 1 misalnya kalian melakukan peer teaching-nya itu untuk anak SD, berarti nanti di nafsa 2 kalian real harus memberikan penyuluhan kepada anak-anak SD, sekolah SD, SMP, SMA sesuai dengan interest dan pilihan kalian. Nah itu memang ada kendala untuk semester ini karena PJJ ya. Agak kesulitan. Jadi kemarin itu kita agak switch strateginya, saya sama Pak Herdi. Setelah itu kalian diminta untuk nanti kita endingnya itu kita akan melakukan kunjungan ke Lido, Balai Besar Lido. Kita akan bertemu langsung dengan para residen, para pengguna. Kita akan berdialog langsung dengan mereka. Jadi kita akan kunjungan ke Lido. Lihat langsung seperti apa penanganan yang dilakukan di Lido. Lalu kalian Ibu minta nanti secara kelompok melakukan seminar atau penyuluhan terkait dengan interest kalian. Misalnya saya interest memberikan penyuluhan kepada anak-anak SMP atau anak-anak SMA atau buat ibu-ibu PKK. Nanti secara kelompok rancang kegiatan itu. Ya seperti semester-semester yang lalu, Ibu dengan dulu sempat dengan Mbak Hilma, dengan Mbak Happy, dengan Pak Awal, dengan beberapa teman yang lain itu kami kunjungan ke Kelurahan Tanah Tinggi. Mungkin kalian pernah dengar Kelurahan Tanah Tinggi itu kan basicnya sarangnya narkoba. Nah rupanya pihak kelurahan itu ada program penyuluhan untuk para anak yang menggunakan narkoba. Gitu loh. Oh, Farhan Yazid tinggal di situ, Bu. Farhan yang tinggal di situ ya. Nah, jadi kami, dan ternyata mereka punya funds, mereka punya dana untuk itu. Oh itu ceritanya macam-macam, yang di rumah susun, oh mereka cerita macam-macam. Ada yang ibunya, bapaknya bandar, ibunya kurir, anaknya pengguna. Mereka lihat bagaimana waktu saat mereka sakau, ya.
Jadi, oh macam-macam itu ceritanya. Waktu digerebek dan sebagainya lah, ceritanya itu macam-macam. Kemudian kami juga waktu itu mengarahkan mahasiswa untuk ke puskesmas-puskesmas. Karena ada beberapa puskesmas yang menangani mereka-mereka yang ODA, orang dengan HIV/AIDS. Di situ konselingnya jalan. Gitu. Ya. Kemudian selain ke sekolah-sekolah tentunya. Jadi memang di konseling 2 ini kita jarang sekali pertemuan tatap muka. Paling kita tatap muka di kelas hanya untuk evaluasi. Apalagi tapi sekarang dengan Zoom begini barangkali mungkin nggak perlu pertemuan di kelas ya. Kita dengan Zoom aja bisa. Gitu loh. Itu kira-kira yang akan kita lakukan nanti di semester konseling 2. Nah, di konseling 3-nya itu endingnya adalah apa yang pengalaman-pengalaman yang sudah kalian peroleh di konseling 1, di konseling 2, di konseling 3 itu diperkaya lagi dengan bacaan-bacaan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal. Jadi kalian nanti di konseling 3 itu harus menghasilkan produk. Produknya itu apa? Adalah semacam modul yang nantinya bisa digunakan dalam implementasinya kita mensosialisasikan tentang nafsa. Nah, interestnya itu kan macam-macam. Ada waktu itu yang tertarik, Bu, saya interest menulis modul yang berkaitan dengan peran keluarga. Ya monggo, silahkan kalian tulis tentang peran keluarga atau peran orang tua dalam menghadapi anak-anaknya yang menggunakan narkoba misalnya. Atau saya interest untuk lihat langsung, Bu, terkait dengan misalnya kenapa kok sekarang banyak artis yang tertarik untuk menggunakan sebagai public figure. Ada yang sempat bisa mewawancarai. Dan itu kan sangat menarik sekali saya pikir. Jadi harapannya nanti dari modul yang kalian hasilkan itu bisa menjadi kalau kalian memang betul-betul interest, ada beberapa yang dari modul yang dihasilkan itu dia jadikan bahan skripsi. Jadi tinggal separuh jalan. Nah, sudah nggak harus lagi menulis yang sulit, itu modul sudah jadi, materinya sudah ada, jurnal-jurnalnya sudah ada. Jadi nanti di skripsi itu tinggal gampang. Kalau memang yang bersangkutan interest ya, memiliki interest untuk menulis skripsi yang terkait dengan narkoba. Tuh. Apa itu terkait dengan tingkat kecemasannya, apa terkait dengan self-concept-nya, apa yang terkait dengan relapse-nya, atau yang terkait dengan pengaruh lingkungannya, ya macam banyak hal lah. Topik-topiknya itu bisa dikembangkan. Jadi, secara garis besar sih itu. Hanya memang ada sedikit perubahan. Kita berharap PJJ kita ini cepat selesai ya. Sehingga nanti di konseling 2 kita sudah memang, berarti konseling 2-nya kan kalian semester depan. Kalau misalnya memang mengambil, ya kan? Harapannya tahun depan tuh udah clear and clean sehingga kita bisa terjun langsung ke lapangan, ke sekolah, ke BNN, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke lembaga-lembaga rehabilitasi. Gitu. Harapannya itu sih, mudah-mudahan. Tapi untuk semester ini berarti mau tidak mau sifatnya kita bahasi baru apa? PJJ. PJJ. Jadi kalian masih Zoom meeting seperti ini mau nggak mau untuk yang semester ini sebagai konseling 1 ya, konseling 1. Kan kalau kalian misalnya berminat berarti mengambilnya mata kuliah ini kan konseling 1 kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Semester depan mengambil konseling 2, harapannya COVID-nya sudah berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa di lapangan, di sekolah gitu. Gitu kurang lebih garis besarnya. Garis besarnya seperti itu. Yang selama ini biasa Ibu dengan Mbak Hilma, dulu dengan Mbak Happy, kemudian dengan Pak Awal juga sempat kami dalam tim, ya, dengan ada ibu-ibu yang lain yang sudah pensiun gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi tantangannya sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana kalian bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan secara efektif kepada masyarakat sekitar. Bisa itu
secara formal di sekolah atau non formal di luar sekolah. Kelompok ibu-ibu PKK, anak-anak jalanan, para BTS. Karena BTS itu erat kaitannya kan dengan narkoba, kan mereka menggunakan itu kan karena HIV/AIDS, ya kan? Itu kan erat tuh sebenarnya, hubungannya itu sebab akibat, hubungannya erat sekali. Kira-kira itu gambaran garis besarnya ya, garis besarnya yang Ibu bisa berikan. Jadi semester ini sebenarnya kalian fokus dulu untuk membekali diri, untuk bisa percaya diri. Kalau kalian yang harus memberikan penyuluhan kepada anak SD seperti apa. Anak SD kan sekarang juga sudah banyak yang menggunakan narkoba kan? Iya, Bu. Udah bukan barang asing lagi. Ya, dalam bentuk permen, dalam bentuk penghapus yang bagus-bagus, dihirup baunya dan sebagainya, ngelem dan sebagainya lah. Gitu. Karena udah kreatif, jadi sudah semakin banyak kemungkinan, ya modusnya orang bisa menggunakan hal tersebut. Tanah tinggi udah nggak asing, Bu, kata Farhan Yazid. Oh iya, betul. Tanah tinggi nggak asing, dekat Cempaka Putih. Tanah Tinggi, Rawasari, Cempaka Putih. Itu saya waktu ke kelurahan Tanah Tinggi itu, kantor kelurahan itu, semangat banget itu ibu-ibu PKK-nya. Karena wah Bu, pengalaman banget itu. Saya lihat tetangga saya sakau, bagaimana waktu digerebek. Ada yang, ya itu satu keluarga, ibunya kurir, bapaknya bandar, anaknya pengguna. Bisa dibayangkan kan? Seperti apa tanggung jawab moral kita sebagai warga masyarakat. Priok juga banyak, ya, benar. Priok juga banyak, bandar, ya. Tanah Tinggi, Priok, Kampung Ambon sini, itu banyak, kan pernah digerebek juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Hingga kalian tuh sebenarnya lebih banyak dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Karena mau nggak mau ini kan sebab akibat kalau menurut Ibu ya. Ada konseling keluarga, ada konseling nafsa. Anak-anak yang bermasalah dalam keluarga itu larinya biasanya ke nafsa, ya enggak? Iya, Bu, benar. Ya kan kalau dia bermasalah dalam keluarga, dia nggak merasa enjoy, dia nggak merasa diterima dalam keluarga, dia lari ke lingkungan. Lalu dia mencari lingkungan-lingkungan yang tidak membackup dia. Teman-teman itu akhirnya menawarkan dia solusi yang instan. Saya katakan solusi yang instan karena memang ya sekali menggunakan dia fly, dia lepas semuanya. Gitu loh. Jadi ini antara konseling keluarga dengan konseling nafsa memang sebab akibat jadi terkait. Kita itu sebagai dampaknya karena keluarga yang disharmonis, keluarga yang broken home, keluarga yang porak-poranda, keluarga yang dengan segala macam permasalahan, tidak bisa mencari solusi yang baik, larinya ke kalau nggak nafsa, apalagi main perempuan, judi, self-harm gitu, Bu. Self-harm, self-injury. Tadi malam itu saya sempat menonton salah satu video di YouTube. Entah kok tiba-tiba saya dapat aja gitu ya. Saya sebelum tidur tadi malam saya ya ada YouTube channel apa namanya saya lupa kok ya. Grit apa gitu ya. Grita Agatha, Bu. Grit apa? Grita Agatha ya? Grita Agatha. Yang cewek muda itu kan? Nah, itu saya dapat tadi malam. Dia punya narasumber adalah seorang anak wanita umur 13 tahun yang sudah melakukan hubungan seks dengan temannya, dengan pacarnya, yang baru dia kenal sebulan. Dan setelah itu dia dimanfaatkan menjadi PSK komersial, yang menjadi PSK, sehingga di usia 13, 14, 15 tahun itu dia sudah bisa tidur hampir dengan 50 laki-laki. Itu ceritanya dia, pengakuannya, testimoninya dia. Dan setelah ditanya sama Greta itu, kenapa kamu sampai bisa melakukan itu? Ya habis di rumah, papa mama tiap hari berkelahi, tiap hari bertengkar, ada aja yang jadi sumber pertengkaran. Kakak saya sudah nggak di rumah, sudah kerja, yang satu di luar negeri, yang satu di Jakarta. Jadi tiap hari tinggal saya sama papa mama. Papa mama nggak pernah adem ayem, ribut terus, berantem terus, ada aja. Maka saya sampai diusir dari rumah, ya saya keluar dari rumah. Saya nggak dianggap lagi sebagai anak, ya oke. Ya saya cari kehidupan saya.
Jadi nggak heran ya, Kak, katanya umur 13 tahun saya pertama kali melakukan hubungan seks, dan waktu melakukan hubungan seks saya nggak tahu itu apa. Dia bilang, saya nggak tahu itu apa, saya nggak tahu itu dosa atau itu salah atau apa. Yang penting saya happy. Yang penting saya happy. Saya kaget juga kok langsung keluar darah. Berarti kan keperawanannya sudah terini kan. Tapi ya udah. Ya kita melakukan itu akhirnya sampai di semak-semak lah, di mana dia cerita sampai ke sergap warga gitu ya. Lalu handphone pacarnya diambil, di situ ada foto-foto bugil dia, lalu ditantang. Oke, saya kembalikan tapi bayar saya. Dia diminta 1,5 juta waktu itu. Mana ada uang 1,5 juta, Bu? Tapi sementara foto-foto bugil saya sudah di tangan orang itu. Gitu. Jadi kalau Ibu lihat sih sebenarnya ada keterkaitan antara konseling keluarga dengan konseling nafsa. Nafsa itu salah satunya saja gitu loh, dampak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dalam keluarga, ya larinya ke nafsa. Kalau sudah nafsa, biasanya larinya nggak jauh dari perempuan kan? Perempuan, ya hal-hal semacam itulah. Gitu kira-kira pandangan yang bisa saya berikan. Mungkin kita bisa diskusi. Nah, banyak nih Bu yang nanya kira-kira kalau kita sebagai mahasiswa apa sih Bu yang harus kita persiapkan kalau mau ngambil peminatan nafza gitu Bu? Saya pikir itu learning by doing ya, dengan proses. Artinya begini, bayangkan kan kita dalam kondisi yang blank kan, kalian kan nggak punya pengalaman, nggak punya, tapi dengan learning by doing, saya pikir motivasi itu menjadi sangat dasar ya. Modal dasar itu adalah motivasi kita. Kita punya motivasi yang kuat untuk dapat menggali. Ngeri sekali loh kalau kalian misalnya ya lihat-lihat saja lah, buka-buka YouTube gitu ya terkait dengan testimoni-testimoni mereka yang menggunakan narkoba itu kan dari segala macam kalangan. Mulai dari anak SD sampai yang udah bangkotan, yang udah kumisan. Yang udah mendekati liang kubur pun juga masih ada yang pakai. Dari mulai yang lower Sampai upper. Sampai kalangan pejabat. Sampai kalangan artis. Itu apa? Sebenarnya apa yang di mana sih kenikmatannya gitu loh. Saya juga kadang-kala, Ibu juga kadang-kala jadi bertanya, kenikmatannya itu di mana sih gitu loh. Sampai bisa menggunakan gitu ya. Ya tapi kalau ditanya alasannya ya yang melarikan diri, stres, depresi gitu kan ya. Jadi kalau kalian tanya, apa sih yang mesti dipersiapkan dari diri kita untuk mengikuti mata kuliah ini? Mental, Bu. Mental, siap mental. Karena yang angkatan berapa tahun lalu yang udah lulus itu, mereka melakukan konseling di puskesmas. Ada hari-hari tertentu itu para ODA, orang dengan HIV/AIDS, itu nyuntik kan, mereka kan harus ke puskesmas kan untuk nyuntik RVA atau RV, itu ada istilahnya obat yang harus di situ. Dia bilang, aduh Bu, saya kaget, berantem mereka, bacok-bacokan sampai, aduh, terus kami ya, kebetulan klien saya lagi Bu, nah lu. Jadi memang ada challenge tersendiri kalau menurut saya sih. Ada tantangan tersendiri. Makanya saya katakan siap mental itu menjadi sangat penting. Gak hanya kalian bisa kaya dengan konsep teori secara kognitif, tapi kesiapan mental itu menjadi sangat penting. Terus ada lagi Bu, kan kalau misalnya kita yang pengen ngambil peminatan nafza nih, kayak dengar dari cutting atau dari teman-teman sekitar tuh pasti identiknya sama BNN ya Bu. Emang ada peluang tersendiri ya Bu untuk anak-anak yang ngambil peminatan nafza itu punya peluang yang lebih besar gitu untuk keterima di BNN? Ya, peluang sih ada, karena seperti yang saya katakan ada juga kan beberapa, mungkin kalian yang Kak Eva yang sering kita panggil gitu kan, itu kan juga alumni BK ya. Itu peluang sih pasti ada, tapi kan tinggal tergantung dari diri kalian sendiri kan dalam hal ini kan. Kalian bisa, pasti kan ada uji keterampilan apa segala macam lah ya, ada tahapan-tahapan lah. Karena BNN itu kan berarti kan pegawai negeri kan,
pegawai pemerintah kan. Gitu. Iya. Jadi pasti ada prosedur yang harus dijalani gitu loh. Dan Terus Bu, mereka bilang begini sih, kalau memang berminat mau melakukan menulis skripsi yang terkait dengan NAPSA, bisa live in di BNN Lido gitu, misalnya konseling apa gitu ya, bisa. Kalau kita mau live in ini di Lido boleh, silahkan, nggak masalah. Jadi mereka juga memberikan fasilitas itu kalau kita mau untuk live in di Lido, BNN Lido. Ada fasilitas itu. Misalnya kalian berminat untuk mendalami itu. Misalnya gitu loh. Jadi kalau bicara peluang untuk kerja di BNN itu kan depends on. tergantung Depends kan masing-masing terkait orang. dengan dia kan. Ya Faktornya banyak. faktor laki kan juga ada kan. Untung apa ya Untung-untungan. namanya orang hidup kan. Kita merasa kita sudah mengisi dengan baik, menjawab dengan baik, tapi nggak lolos, adalah yang semacam itu kan. Tapi artinya paling tidak linknya itu kalian sudah dapat. Ya kalian bisa cari tahu gitu loh. Informasi-informasi yang terkait dengan, atau sekarang juga banyak NGO yang menangani tentang narkoba kan, tentang drugs. Nah, mungkin kalian bisa kerja di NGO gitu loh. Nggak harus jadi pegawai negeri kan, kerja di NGO juga oke kok sekarang. Malah Jadi kesempatan kalau itu juga bisa, banyak. Iya Bu. Loh. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi bicara tentang NAPSA itu kan memang Presiden juga bilang kan Indonesia darurat narkoba kan. Ada pernyataan Presiden seperti itu kan beberapa waktu lalu bahwa kondisi Indonesia sekarang itu Indonesia udah darurat narkoba. Ya, Indonesia udah darurat narkoba. Jadi ini tantangan sebenarnya, tantangan buat kita semua gitu loh. Termasuk kalian-kalian yang masih punya masa depan. Kalau kalian mau mendalami hal ini, ya silakan dengan senang hati. Itu aja sih kalau yang bisa Ibu berikan gambarannya terkait dengan mata kuliah konseling peminatan NAPSA ini dari NAPSA konseling 1, 2, dan 3. Banyak yang khawatir Bu, banyak yang nanya kalau misalnya kita ambil peminatan BK Napsa tuh apa kita masih mungkin jadi guru BK di sekolah atau enggak gitu Bu, apa emang ada pengaruhnya? Oh, guru BK ya tetap saja kalau kalian memang bisa menjadi guru BK di sekolah, tapi paling tidak dengan kalian mengambil peminatan ini, kalian tuh udah punya sedikit nilai plusnya, nilai lebihnya, yang tidak dimiliki oleh guru BK lain. Karena kalian punya pengalaman real nanti kan, kalian lihat langsung cerita tentang Lido itu seperti apa sih, apa saja yang ada di Lido, misalnya gitu kan, sebagai lembaga negara yang menangani penanganan narkoba. Tetap loh, justru menurut saya malah nilai tambahnya adalah kalian sudah punya pengalaman konkret, pengalaman real bagaimana menghadapi para mantan pengguna narkoba, para residen. Tetap loh, jadi guru BK nggak jadi masalah kan? Itu kan bisa ilmu ini kan, kapasitas ilmu ini kan bisa diimplementasikan, bisa di sekolah, bisa dalam keluarga, bisa nanti kalian dalam kehidupan keluarga kalian sendiri nantinya ke depan. Gitu loh. Kalian kerja kantor juga misalnya kalian nggak jadi guru BK, misalnya bekerja di kantor. Terus lihat gejala-gejala teman kantor, kok kayaknya ini kayak orang depresi nih, matanya cekung, kulitnya bibirnya hitam, seperti kurang tidur, jangan-jangan, nah ternyata memang dia mengguna. Nah kan kalian bisa approach, bisa pendekatan. Paling nggak kan kalian udah punya bekal, udah punya skill terkait dengan gejala-gejala, paling nggak mengenal lah gejala-gejala orang yang menggunakan narkoba misalnya gitu loh. Jadi menurut Ibu sih ilmu itu tetap
apa ya, tetap diperlukan, nggak sio-sio. Kalau menurut saya itu nggak sia-sia. Terus kan tadi Ibu juga ngejelasin kan kalau di Nabza kita belajar tentang kayak jenis-jenis narkobanya, terus kita penyuluhan ke masyarakat. Nah, kalau misalnya dari sisi psikologisnya tuh Bu, Nabza tuh kayak gimana sih Bu? Kita kan lebih sebenarnya terang, Ibu juga nggak bisa hafal jenis-jenis nafsa itu kan banyak banget. Belum lagi pakai bahasa-bahasa Latin kan. Latin. Ya, saya juga nggak hafal, terang saya nggak hafal. Tapi paling tidak kita paham, kita mengerti dari sisi psikologisnya. Terkait dengan perubahan sikapnya, ya kan? Gejala-gejala yang dimunculkan, semangat yang menurun, misalnya. Motivasinya, gitu. Ya, jadi kita lebih kepada misalnya memberikan pendampingan psikologis sih sebenarnya. Dengan nanti berbagai macam pendekatan-pendekatan konseling yang kalian pelajari di PKI 1, PKI 2 itu kan ada berbagai macam pendekatan-pendekatan konseling kan dengan tahapan-tahapannya. Nah, itu akan sangat membantu sekali di dalam kalian melakukan konseling buat para pengguna nafsa. Karena biasanya kan mereka menjadi irasional, ya enggak? Jalan pikirannya menjadi sulit dipahami, merasa rendah diri. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang kalian pelajari di dalam PKI itu yang membantu. Ya, itu yang membantu. Gitu. Terus Bu, ada yang sedikit curhat nih. Jadi yang nanya ini dia katanya dia mengalami dilema moral Bu. Jadi dia nanya kalau jika adik saya adalah seorang pengguna narkotika, bolehkah saya menutupi dari pihak berwenang? Katanya sih gitu Bu. Dilema moral ini yang memang jadi dilematis gitu kan. Artinya di satu pihak dia tahu bahwa pengguna adalah seorang pengguna, tapi di satu pihak kalau dia laporkan ke pihak yang berwajib, adiknya akan ditahan dan bla 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 bla. Nah, ini kan perlu pertimbangan. Artinya begini, ada kan kategori umur kan, ada batasan usia yang memang dia harus ditangani, dijerat secara hukum, karena dia bandar, karena dia kurir misalnya kan, atau karena dia pengguna. Tapi ada yang memang hanya direhabilitasi. Karena mungkin mengingat faktor usia dan sebagainya, sehingga cukup hanya direhabilitasi. Itu beda kan, rehabilitasi dengan dihukum kan beda. Ya kan? Kalau direhabilitasi itu kan kita diberi pendampingan. Kalau dihukum ya dihukum di penjara. Tapi kalau rehabilitasi kan tidak masuk penjara. Ya makanya itu di panti rehab. Gitu loh. Jadi ya ini memang satu hal yang dilematis. Saya pikir yang bersangkutan mungkin tidak perlu dipikirkan sendiri, tapi mungkin perlu berbagi dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Karena banyak kali yang menutup-tutupi sih ya, kalau sudah masalah seperti itu, tutupi gitu ya, seolah aib keluarga. Apa salah keluargaku sampai harus ada anggota keluarga yang menggunakan dan sebagainya. Tapi menurut Ibu sebenarnya itu bukan hal yang perlu ditutupi, tapi perlu ditangani bersama. Jadi perlu ada komitmen bersama semua anggota keluarga, oke, kita bantu dia. Ini mungkin baru sebatas sampai pada rehabilitasi saja, tidak perlu sampai dihukum gitu ya. Menurut saya yang paling parah itu sebenarnya bandar. Iya, karena kan dia nyebar Bu. Bandar sebenarnya, harus jerat hukum tuh bandar. Bukan yang pengguna tuh korban. Iya enggak? Iya Bu. Nah itu kan korban kalau menurut Ibu. Yang menggunakan itu korban, tapi yang paling perlu ditangani secara serius itu adalah bandar. Bandar itu udah nggak punya hati nurani kalau menurut saya, karena dia menghancurkan satu generasi. Gitu. Yang perlu mendapat perlakuan secara hukum, jerat secara hukum, saya pikir itu para bandar. Karena bandar bisa saja nggak menggunakan loh.
Iya Jadi enggak? cuma untuk Dia keuntungan. cuma bandar, tapi dia tidak menggunakan dan dia hidup keuntungannya dari itu. Yang menggunakan itu yang jadi korban kan sebenarnya kan? Yang menjadi ketergantungan. Jadi yang menggunakan itu yang menjadi korban. Itu yang harus dibedakan, maksud saya itu. Jadi kan hukum untuk para bandar, para kurir dengan para pengguna juga pasti berbeda. Kalau menurut saya yang menggunakan itu sebenarnya bukan dihukum secara terali besi gitu ya, tapi lebih kepada apa namanya rehabilitasinya, lebih kepada rehabilitasi. Nah, Bu, kan kita nanti kalau misalnya kita ngambil nabza tuh kita bakal sering ke masyarakat, terus ngadain penyuluhan ke sekolah-sekolah. Nah, kan orang-orang yang kita nanti datengin ke penyuluhan tuh tahu ya, Bu, kalau misalnya tuh kita masih mahasiswa gitu ya. Gimana sih, Bu, cara kita mempersuasif mereka kalau mereka biar mau cerita sama kita? Karena kan kita belum punya pengalaman yang sebenar-benarnya gitu, Bu, dengan klien yang masalahnya tentang nabza atau narkoba gitu. Oke. Tapi kan dalam hal ini kalian sudah dibekali kan secara konsep dengan pendekatan-pendekatan konselingnya kan? Iya, Bu. Iya kan? Sudah belajar itu kan dari pendekatan-pendekatan konseling. Jadi paling tidak nggak pandang dia masih kuliah, nggak pandang dia mahasiswa, apakah dia dosen, sejauh kita bisa melakukan pendekatan yang empatik dengan yang bersangkutan itu klien merasa dihargai dan merasa diterima, Ibu pikir nggak akan ada masalah. Trust, itu kan berkali-kali saya tekankan. Kita harus bisa menanamkan trust kepada klien kita. Bahwa kita bukan cuma sekedar kepo ingin tahu, tapi kita berusaha untuk membantu dia keluar dari permasalahannya. Beda kan dengan kita hanya kepo gitu kan? Iya, Bu. Nah, itu loh. Jadi don't worry lah, semua bisa teratasi ya. Jadi jangan terlalu kalian khawatir atau waduh bagaimana ya, saya kan cuma baru mahasiswa belum enggak. Don't worry lah gitu loh. Pasti kalian mampu bisa menghadapi itu. Ya siap mental itu saya katakan tadi, jangan terus merasa pesimis karena kita kan belum punya pengalaman, kita kan belum, tapi kan lebih kepada mutual sharing sebenarnya sih kalau menurut saya ya dalam hal ini kita lebih kepada mutual sharing. Nanti kalau dia sudah terbuka, dia sudah mau cerita, nah itu baru apa ya, kita memberikan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya kepada yang bersangkutan tentang positif, tentang negatifnya ya, lebih kepada dampak negatifnya daripada penggunaan nafsa. Nah, sekarang ada pertanyaan yang terkait jenis-jenisnya, Bu. Jadi ada yang nanya, pandangan BK Nabza tentang magic mushroom itu gimana? Karena kan dia bisa menyebabkan halusinasi. Apa dia termasuk obat terlarang atau bukan, Bu, menurut BK Nabza? Ya, macam-macam sih memang ya. Itu kemarin waktu yang semester 2 semester lalu itu kalau nggak salah. Tuh ada yang saya juga baru, saya membayangkan ya, nggak cuma magic mushroom, memang magic mushroom itu tingkat halusinasinya kan jadi tinggi kan? Iya kan? Tapi rupanya ada juga yang bekas itu mereka minum loh, bisa membuat mereka fly. Bekas tampon, bekas mens. Oh. Apa itu namanya Softex. Softex. Dibayangkan toh meminum itu seperti apa? Itu loh. Saya sampai, aduh, kok ada ya? Tapi ada. Air rebusan pembalut, Bu. Iya, air rebusan tampon pembalut itu. Ya minum itu kan bisa kalian bayangkan seperti apa kan? Jadi nggak perlu harus yang nampak dalam bentuk pil, gitu loh. Tidak perlu yang harus nampak bentuk fisiknya seperti pil gitu kan? Tapi banyak memang di luar sana yang dimodifikasi sehingga menjadi hal-hal yang bisa membuat
peminumnya atau penggunanya berhalusinasi. Magic mushroom itu kan baru sesuatu yang baru kalau menurut saya kan dikembangkan di Indonesia kan, ya kan? Yang kita tahu selama ini kan ya seperti pil koplo, pil setan, ekstasi, sabu, ganja, marijuana. Tapi di luar sana tuh banyak yang dimodifikasi. Kalau mereka nggak punya uang untuk membeli yang mahal-mahal ya dari yang ya itu tadi air pembalut diminum itu bisa dibayangkan kan seperti apa? Dari kotoran pun juga bisa gitu loh. Iya, Bu. Iya, jadi ya memang itu tantangan terberat kita ya, saya bilang ya. Udah anak duluan Bu dengernya, memang iya. Tapi ada gitu, itu di Makassar itu. Tapi memang ada itu di Makassar, Sulawesi Selatan tuh ada anak-anak jalanan yang melakukan hal itu. Saya nggak usah enak dengernya, membayangkannya aja, waduh, udah seperti apa gitu ya. Tapi ya ada. Kenyataannya. Kenyataannya seperti itu. Kalau pandangan Bu Michiko sendiri nih, apa sih perbedaan dari kedua peminatan dari BK Keluarga sama BK Nafsa? Tadi kan Ibu bilangnya saling berkesinambungan ya sebenarnya, tapi tetap ada nanya Bu, perbedaan kedua peminatan itu apa gitu? Perbedaannya apa ya? Yang jelas pembahasannya udah berbeda kan? Pembahasannya udah berbeda, sasarannya sudah berbeda. Tantangannya barangkali kalau menurut saya yang membedakan ya, challenge-nya gitu loh. Ini loh, kalau BK Keluarga, tantangannya itu kan lebih kepada internal kan, orang-orang dari dalam diri kita yang kita tahu gitu loh. Permasalahan pasti kan akan menggali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga kan, konflik keluarga, permasalahan-permasalahan ya, masa kalau masalah keluarga tuh apa saja sih gitu loh. Masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah suami di rumah, istri bekerja, penghasilan istri lebih besar daripada suami, apalagi misalnya yang orang tua tiri memperkosa anaknya, nah, kayak begitu kan, seperti itu kan. Jadi masalah-masalah yang memang, tapi kalau nafsa, kalau menurut saya itu challenge-nya aja yang berbeda, karena kita berhadapan dengan orang yang baik fisiknya biasanya kan jadi tidak sehat ya, ya kan? Kalau dia lagi sako dan sebagainya, dia tidak bersentuhan dengan realita yang ada gitu kalau menurut saya. Karena mereka ada contohnya ya, misalnya kalau yang nafsa itu saya dengar ada kenalan saya yang cerita bahwa kalau suaminya lagi sakau, itu suaminya bisa jalan kemana aja, ngambil jemuran tetangga, dia pergi kemana aja tanpa kolor, telanjang bulat jalan kemana, karena dia tidak ini dengan realita yang ada gitu loh. Jadi lebih kepada challenge-nya ya, tantangannya kalau menurut saya sih ya. Karena kalau masalah-masalah keluarga, ya sisi yang disentuh juga tetap aspek sosial emosionalnya sih, gitu loh. Tantangannya kalau menurut saya yang membedakan ya, mungkin tantangannya itu lebih menantang gitu loh. Lebih menantang. Dan berhadapan dengan orang-orang yang kadang kala pola pikirnya menjadi irasional. Tuntutannya melaju tinggi gitu kan, tapi nggak based on reality, dia nggak berpijak pada kenyataan. Kalau masalah-masalah dalam keluarga kan ya apa, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah perbedaan budaya, pernikahan antar budaya, pernikahan antar agama, pola asuh orang tua terhadap anak yang tidak konsisten. Itu sisi ekonomi, keterlibatan mertua, keterlibatan ipar gitu ya, sehingga menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Setahu saya sih itu kalau masalah-masalah dalam keluarga ya.
Kira-kira Ibu ada yang mau ditambahin lagi mengenai general tentang BK Napsa sendiri? Kalau enggak kita lanjut ke ada yang mau, kali aja ada yang mau nanya Bu dari audiens yang sekarang yang nggak dikirimin ke G-Form. Ibu pikir sih hanya itu ya. Jadi ini sangat dinamis sekali gitu loh. Sangat dinamis dan fleksibel. Misalnya kan seperti kejadian PJJ ini kan, mestinya kan teman-teman yang di konseling 2 ini kan harus ke lapangan. Tapi karena PJJ mereka nggak bisa ke lapangan, berarti mereka menulis modul dulu. Baru. Jadi kita sangat fleksibel. Ini kan unexpected situation ya, situasi yang nggak kita harapkan. PJJ ini kan situasi yang nggak kita harapkan toh. Di luar prediksi kita lah gitu loh. Jadi kita sangat fleksibel sebenarnya. Artinya nanti kalau kalian punya pemikiran-pemikiran, kalian punya masukan-masukan atau punya pengalaman yang real gitu ya, silakan. Saya juga punya banyak teman-teman, nanti makanya saya pikir kalau toh memang memungkinkan nanti kita akan buat seminar, saya akan undang beberapa teman yang saya kenal melalui BNN atau teman-teman dari NGO yang menangani tentang napsa, baik sifatnya yang preventif maupun kuratif, dan mereka bisa cerita panjang lebar bagaimana pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan selama ini. Ya, bisa nanti melalui webinar kita bikin atau Zoom meeting seperti ini, kita buat pertemuan, lalu kalian dengar langsung dari para praktisi di lapangan yang menangani tentang para pengguna napsa. Tentu akan beda kan, karena Ibu kan lebih banyak di kampus, ya kan? Lebih secara konsep teori. Tapi buat para praktisi itu pasti akan berbeda lagi. Saya bisa nanti minta hubungi mereka, lalu minta mereka berbagi pengalaman gitu loh. Jadi kita sangat fleksibel aja sih sebenarnya. Ya, mungkin buat teman-teman ada yang mau bertanya ke Bu Michiko, bisa di-unmute aja suaranya, langsung boleh tanya. Ibu berdiri sebentar ya, minum sebentar ya. Ibu minum sebentar ya, aja. Bu. Boleh Bu, silahkan. Itu teman-teman ada yang mau nanya tentang BK Napsa dari penjelasan Bu Michiko tadi yang lumayan panjang. Nggak ada yang mau nanya, guys. Kalau nggak mau nge-unmute, boleh di chat juga nggak apa-apa, di grup chatnya. Sebenarnya Bu Michiko minum. Aku juga minum. Kayak rebusan pembalut dong. Itu siapa? Oh iya, maaf. Nggak ada yang mau nanya. Dari ruang tengah ambil minum. Santai aja kan kita, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa Bu, kita santai aja Bu. Ambil minum supaya nanti jusnya keburu dingin. Tolong Mas Andri bikin jus. Ada yang mau tanya, guys? Ibu sama Pak Hedi mah fleksibel aja, artinya dalam pelaksanaannya nanti ya. Berarti semester ini kita, Ibu sama siapa Bu? Sama Pak Herdi, Pak Herdi, Pak Rifki. Sama Pak Rifki. Pak Rifki ya. Sama Pak Rifki. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Silakan. Dari Farhan Yazid, Bu, adakah matkul prasyarat untuk mengambil mata kuliah Napsa? Matkul prasyaratnya kayaknya nggak ada. Yang penting konseling 1, PKI 1 kalian udah kan? PKI 1 sudah? PKI 1 udah, Bu, semester lalu. Ya udah, lebih kepada itu kan sebenarnya. Kemudian bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok udah, semester lalu juga. Karena itu yang akan kalian pakai nanti untuk melakukan penyuluhan di lapangan. Tapi kan kondisi kayak gini berarti kan
lebih fleksibel ya, karena COVID begini kan nggak mungkin ke sekolah, nggak mungkin ke ini kan. Sebentar, Bu. Menurut saya lebih kepada konseling satu dan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal yang seperti itu. Ini ada pertanyaan, Bu. Bu, nanti kan kita akan berhubungan langsung dengan pengguna nafza atau narkoba. Nah, apakah ada pengaruhnya ke kita, Bu, nantinya? Bila ada, gimana caranya kita memberikan barrier ke diri kita agar tidak mudah terpengaruhi? Saya nggak bisa mengatakan itu ada pengaruhnya atau tidak. Pengaruhnya jelas ada, gitu lah. Tapi sejauh mana impact-nya terhadap diri kita, pengaruh tersebut, ya itu terkait dengan kekuatan kita sendiri, gitu loh. Artinya, pokoknya seperti kita menangani konseling biasa, kita harus objektif. Iya. Harus objektif, jangan sampai masalah ini, masalah si konseling itu menjadi pemikiran buat kita, gitu loh. Kita harus objektif. Oh, yang kita hadapi adalah klien kita. Klien yang sedang bermasalah. Bermasalahnya karena dia menggunakan narkoba. Dan narkoba itu kan sesuatu yang edik. Maaf ya, aku masih shock. Maaf. Apa? Enggak, Bu. Tadi itu ada yang belum ke-unmute. Boleh, Bu, dilanjut? Ya itu, jadi kalau harapan Ibu sih nggak ada pengaruhnya ya, kita tetap harus objektif. Objektivitas itu harus kita pegang. Jadi kita tetap harus objektivitas itu harus kita pegang, menurut saya. Nah, Bu, kan kalau misalnya nanti Ibu bilang tadi kan nggak akan mempengaruhi kita ya, kalau misalnya kita mau jadi guru BK atau kita mau jadi konselor dan kita Menurut saya tidak, memilih. justru itu bagus. Jadi membekali kita, justru membekali kita. Nah, pengambilan dua peminatan ini tuh ada pengaruhnya nggak sih, Bu, ke cara pandang kita nanti memandang masalah klien, Bu? Dari dua peminatan ini. Kalau menurut saya seperti kalian mengambil mata kuliah. Kan semua punya style yang berbeda kan? Iya, Bu. Iya enggak? Ya kalian bandingkan misalnya Bu Wirda, Bu Michiko, Bu Meti, Mbak Supit, Mbak Hilma, Mbak Eka. Semua kita kan punya style yang berbeda dalam berkomunikasi, dalam menghadapi kalian, dalam mengajar. Nah, style itu yang harus kalian bangun, sehingga itu merupakan citra diri kalian. Menurut saya begitu. Jadi pasti nggak akan mempengaruhi, kecuali kalau kalian larut ya. Nah, itu lain perkara. Kalau empati kalian tuh terlalu berlebihan, kalian larut sehingga akhirnya, aduh kasihan ya, aduh kamu gini, aduh deh kamu, aku mau deh jadi pacar kamu misalnya gitu kan. Nah, itu lain perkara. Tapi sejauh kalian bisa bersikap objektif, menempatkan diri secara profesional sebagai konselor dan sebagai konseli, saya pikir itu nggak ada masalah. Sama kan pertanyaannya misalnya begini. Iya, Bu. Kalian menangani atau konseling dengan seorang PSK. Kalian melakukan konseling dengan seorang PSK. Pertanyaan yang lanjut muncul, aduh jangan-jangan saya ikut-ikutan jadi PSK. Kan enggak toh? Iya, Bu. Enggak. Jauh kalian objektif dan profesional, ya nggak perlu harus jadi PSK dulu kan gitu loh. Ekstrimnya seperti itulah. Gitu loh. Jadi kalau ditanya ada pengaruhnya atau tidak, itu tergantung dari kalian. Kalau kalian bisa bersikap profesional, ya saya yakin itu pasti pengaruhnya hanya sebatas proses konseling aja. Setelah selesai konseling sesi tertentu, ya pulang sudah gitu loh. Jangan terlalu dipikirkan, karena kalau dipikirkan itu akan jadi beban baru lagi buat kalian. Ya. Terus ada pertanyaan terakhir, Bu. Nanti belajarnya teori dulu kah atau barengan langsung ke lapangan gitu, Bu? Iya. Nah, jadi untuk konseling satu nanti, kalian harus membuat semacam ya
RPL ya atau apa ya RPL lah ya. Kan dia belajar sama Bu Medi kan buat RPL kan? Benar Belum, Bu. belum? Belum ya? Iya, belum dapat, Bu. Semester ini ambil mata kuliah apa aja? Belum dikasih jadwalnya, Bu, sama Mbak Ais. Jadi kita baru tahu kalau semester ini ngambil peminatan, makanya ada seminar kecil-kecilan. Jadi nanti di konseling 1 ini nanti kalian harus sudah tampil ya menyampaikan materi-materi yang terkait. Nanti kita bagi, nanti kita undi gitu. Ada tahu berapa orang. Setelah Ibu tahu berapa orang, nanti kita undi. Ya. Namanya si A, si B, si C, materinya ini gitu loh. Terus kalian cari materi terkait itu. Banyak, nggak usah takut kalau bicara soal materi tentang macam-macam nafsa. Googling aja udah keluar tuh, macam-macam nafsa, bla 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 bla. Ya kan? Pengertian nafsa, kalian googling aja udah ada itu. Ya enggak? Kalian di search aja udah keluar tuh. Pengertian nafsa dan sebagainya. Nah, nanti terkait dengan topik yang didapat, lalu itu kalian kembangkan, kalian buat rencana persiapannya. Lalu kalau tentu untuk anak SD dengan anak SMP pasti berbeda kan, penyampaiannya kan pasti berbeda, gitu loh. Jadi nanti Ibu tahu dulu persis berapa orang yang akan mengambil mata kuliah ini, baru nanti kita bagi, kita undi, bukan kita bagi, kita undi, topik-topiknya Ibu tentukan nanti, Ibu dan Pak Rifki tentukan, baru nanti kita undi. Biar adil diundi. Nanti diberi waktu 1 minggu untuk mempersiapkan materinya, terus ya kalian menjelaskan. Teman-teman lain nanti memberikan masukan. Oh, kalau untuk anak SD, pakai bahasa seperti ini kurang tepat. Materinya terlalu tinggi. Bahasa tubuhnya masih kurang pas, misalnya. Itu yang akan kita lakukan untuk semester ini. Nah, kan kalau buat kita ya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana? Putus-putus, Ini ada tukang kerja itu tukang kerja di keramik, dibikin keramik itu di fakultas tukang kerja. Gimana? Jadi kan kita angkatan 2018 ini udah mau masuk semester tengah ya, Bu. Nah, Ya. ada nggak sih, Bu, tips and trick buat kita menjalani semester-semester yang cukup berat ini dari Ibu sendiri? Masa berat sih, santai aja, jangan terlalu dipandang berat. Jangan terlalu dipandang berat, santai aja. Kalian semester ini ambil mata kuliah apa ya? Peminatan, apalagi ya? PKI 2. Terus? PKI 2. Terus belum tahu lagi, Bu, mata kuliahnya apa lagi, soalnya Mbak Ais juga belum ngasih listnya sampai sekarang. Jadi kita taunya itu lagi digarap sama Mbak Ais itu karena tadi masih menentukan dengan jadwal ini kebisaan dosen bisa mengajar hari apa. Intinya sih sebenarnya menurut Ibu jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu diberat-beratin. Fokus saja bahwa kalau kalian sudah bisa melewati 4 semester atau ini sekarang masuk semester 5 kan? Iya, baru mau masuk semester 5. Ya, artinya kalian sudah bisa melewati 4 semester, itu berarti sudah melewati 2 tahun dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan diri yang kalian miliki, ya sudah gitu loh. Jadi jangan terlalu merasa terbebani. Jangan terlalu merasa terbebani. Trik and ininya beda-beda kan tiap orang. Kalau misalnya kalian belajar lebih banyak visual atau auditori atau kinestetik, ya beda-beda lah. Dan mata kuliah tertentu mungkin yang lebih menekankan kepada audionya. Ada yang menekankan kepada visual. Kalau untuk BK Nafsa, menurut Ibu, baik audio, visual maupun kinestetiknya harus kuat. Karena kan kalian berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah, misalnya nanti ya, kalau untuk konseling di konseling 2-nya itu kan, kalian terjun ke lapangan. Jadi kepekaan kalian juga harus terasa. Empati kalian juga harus terasa. Tapi itu akan berjalan dengan sendirinya kok. Jadi jangan terworry lah, jangan terlalu merasa terbebani. Ya. Untuk teknis kelasnya sendiri itu, Bu, dia tergantung banyak yang ya, Ibu harus tahu dulu.
Ibu harus tahu dulu berapa orang peminatnya. Baru nanti kita atur materinya dan strateginya. Kan harus tahu dulu peminatnya berapa orang, kemudian nanti strategi pelaksananya bagaimana. Itu harus terkait dengan kapasitas yang bisa dimiliki di kelas ini berapa orang gitu. Kayak semester lalu itu kan 28 orang misalnya. Nah itu 28 tuh kalau ini kan berarti harus dibagi 2 kelompok. Nanti mungkin saya kemarin berdua dengan Pak Rifki. Untuk modulnya 14 orang dibimbing Pak Rifki, 14 orang dibimbing saya. Seperti itu. Jadi tergantung dari besar kecilnya kelas. Itu. Oke, teman-teman, masih ada yang mau tanya lagi ke Bu Michiko? Kita santai-santai aja. Ayo guys, kapan lagi ada kayak ginian? Jadi tergantung dari besar kecilnya masalah, kelas, jumlah peserta. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Ini berapa orang yang itu? Mau tanya dong ya. Itu Bu, ada yang mau tanya Bu? Ya, silakan. Siapa itu? Ya, silakan. Selamat siang Bu Michiko, selamat siang Iyal. Aku siang. Ayu ingin bertanya. Iya Ibu, ingin bertanya. Kira-kira untuk mata kuliah peminatan ini apa sih Bu? Mungkin kegiatan atau tugas-tugas yang dari tahun ke tahun tuh ada aja gitu mahasiswa yang menganggap ini tuh sebagai salah satu hal yang berat gitu Bu, dan menjadi salah satu hal yang cukup sulit untuk dilewati gitu Bu. Tugas yang berat Bu. Gak ada Gitu pertemuan aja sih Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Michiko. Ya, makasih Ayu. Makasih Ayu. Saya juga heran kalau dibilang berat ya, karena happy-happy kok yang semester-semester lalu itu kita bisa ke Lido, kita bisa ke sekolah-sekolah, kita bisa malah tidak ada beban psikologis. Yang paling beban mungkin yang dirasa berat adalah di Napsa 3 barangkali karena harus menghasilkan modul tertentu. Tapi itu kan bukan blank ya, tapi kan itu kan sudah ada dari awal, dari konseling 1, konseling 2, materi-materi itu kan sudah ada. Secara apa namanya? Prakteknya itu kan kalian sudah punya bekal. Tinggal dituliskan. Nah, yang jadi kelemahan adalah kebiasaan mahasiswa menulis, itu yang kurang. Karena mahasiswa tidak terbiasa untuk menulis, sehingga anggap saja ini sebagai latihan kalian menulis skripsi. Gitu. Jadi kalau dianggap berat sih, kalau menurut Ibu, ya kalau menurut saya sih ya sebenarnya nggak terlalu berat, karena kan mengenai penyuluhan itu seperti kalian memberikan bimbingan kelompok biasa kan, cuma materinya tentang nafsa. Itu aja, seperti kalian memberikan memberikan bimbingan kelompok, tapi materinya terkait dengan nafsa, itu saja. Peran keluarga, peran orang tua, konsep diri, anak pengguna nafsa, pola asuh orang tua, banyak hal lah sebenarnya. Peran lingkungan, tekanan teman sebaya, gitu kan. Jadi hanya itu sih sebenarnya. Kemudian di konseling 2-nya itu yang kita keluar, kita penyuluhan, kita ke Lido, kita buat seminar, kita buat ini. Baru konseling 3-nya menulis modul. Jadi menurut Ibu, menurut saya, itu sih tidak terlalu membebani ya, karena kita nggak ada, yang di konseling 2 itu pertemuan tatap mukanya relatif tidak ini ya, karena kita lebih banyak di lapangan. Itu loh Ayu, jawaban Ibu yuk. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Yo Ayu. Ayo, selain Ayu, mungkin ada pertanyaan lain. Bu Michiko izin live. Apa tuh yang mau left? Farhan. Farhan ya sih. Ya, ditunggu kiriman dari rekaman bedah. Iya, Ibu juga sudah ada janji. Jadi gimana? Kalau nggak ada, Ibu juga udah ada janji nih mau
Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi foto bersama, Bu. Jadi kita biar ada press release, kita Mesti ada foto bareng bersama kan? bersama. Waduh, Iya, waduh, foto bersama. Ya udahlah, foto bersama. Oke. cantik Ibu. Bedah peminatan. Ayo teman-teman, Peminatan. kameranya dinyalain ya. Kapan lagi Ayo foto sama Bu teman-teman, Michiko? kameranya dinyalain semuanya. Udah lama loh kita nggak foto sama Bu Michiko, udah lama nggak ketemu. Kangen ya, sama cerewetnya ya. Iya, Bu. Itu Susah siapa aja banget tuh? PJJ, Bu. Wildan, Wildan, Ida, ada. Sinta, Faris. Faris, apa kabar Faris? Ayo, Alhamdulillah Faris. baik Bu. Ibu baik juga Bu. Amin, baik, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, udah pada Iya, siap semuanya ya. 1, 2, 3. Tunggu ya. 1, 2, 3. Tunggu. Lagi. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Yay. Bu Michiko, Oke. kita BK 2018 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya, Bu. Udah menyempatkan Ya. untuk memberikan kita pandangan yang sangat Pokoknya amat jangan takut membantu. lah. Santai aja jalanin gitu. Yang penting itu Iya, Bu. untuk apa? Untuk menambah wawasan kita. Santai aja, jangan terlalu dipikirkan berat segala macam. Santai aja jalaninya. Ya. Iya, Bu. Ya, Oke. Bu. Ya, makasih ya Ibu. Semoga Ya, sehat selalu, Ibu. makasih semuanya, Bu. semuanya suksesnya jaga Terima kasih Bu. kesehatan. Terima Terima kasih Bu. kasih, makasih banyak Bu Makasih, Michiko. Jaga kesehatan semua ya. Baik. Ibu, Ibu juga ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sehat Ya. juga, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nih. Oke, guys. Jadi sebelum penutupan, selaku moderator, gue apa aku ya? Yaudah, Virial bakal nyampein sedikit kesimpulan dari diskusi kita sama Bu Michiko tadi. Jadi yang pertama itu tentang BK Nabza, kita ada dibagi 3, Nabza 1, Nabza 2, sama Nabza 3. Nabza 1 itu kuliahnya terkait keterampilan tentang apa itu Nabza, macam-macamnya, terus gimana sih kita ngelakuin peer guidance tentang Nabza ke kelas-kelas, kayak gitu. Jadi Nabza 1 ini tuh kita lebih ke secara generalnya Nabza itu apa. Nah, kalau misalnya terus Nabza 1 juga kita dilatih nih keterampilannya buat memberikan penyuluhan tentang Nabza ke sekolah, PKK, terus non formal juga. Nah, yang Nabza kedua kita lebih banyak ke lingkungan. Jadi pertemuan kita di kelas itu lebih sedikit. Nah, di sini tuh di Nabza 2 itu kita ngeimplementasiin apa-apa yang udah kita pelajarin dari Nabza 1, terus ngembangin skill kita yang dari Nabza 1. Nah, di Nabza 2 ini kita lebih sering terjun ke masyarakat sesuai interest yang kita. Jadi kita mau interest lebih ke sekolah, atau kita lebih interestnya terjun langsung ke masyarakat, atau interestnya kita ke ke ibu-ibu PKK. Nah, yang sekolahnya sendiri itu juga kita bisa milih dari SD, SMP, atau SMA, tergantung minatnya kita masing-masing. Nah, di Nabza 2 ini kita juga ngelakuin kunjungan ke BNN, terus Balai Besar, Lido. Jadi kita langsung ngeliat nih, atau langsung ketemu sama orang-orang yang pernah memakai narkoba, kayak gitu. Nah, di Nabza yang ketiga ini, itu kita ngasilin produk yang berupa modul. Terus itu didapetin dari jurnal, buku, sama pengalaman-pengalaman kita. Nah, modulnya ini bebas, tergantung kita mau apa aja. Dan kata Bu Michiko tadi, kalau misalnya kita bikin modul ini juga ngebantu kita untuk nyicil skripsi, kayak gitu. Karena bisa dilihat pengaruhnya tentang kecemasan, self-concept, atau pengaruh lingkungannya dari orang-orang yang makin Nabza, kayak gitu. Nah, apa ya, tadi paling yang perlu di-highlight dari Bu Michiko tuh sama Mbak Sufit kali ya, sekalian tentang perbedaan si 2 mata kuliah ini tuh,
Yang pertama dari tantangannya. Kalau misalnya kita BK keluarga itu tantangannya internal kita, kayak urusan kita ke keluarga masing-masing. Yang kayak tadi Mbak Sufit bilang, kalau misalnya kita kita ngambil BK keluarga itu kita menyelesaikan juga permasalahan yang ada di diri kita, permasalahan keluarga yang ada di diri kita, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya BK Nabza, kata Bu Michiko tadi, itu kita lebih menyiapkan mental untuk terjun langsung ke masyarakat, terus ngelihat dari psikis pengguna narkoba gimana, terus psikisnya kayak gimana. Kayak gitu, guys. Jadi semoga setelah kita melakukan bedah peminatan yang thank you yang udah berpartisipasi hari ini gitu untuk excitement-nya juga. Semoga yang dilakuin sekarang bermanfaat, guys. Jadi jangan pada bingung lagi ya milih BK Nabza atau BK keluarga kayak gitu. Gimana ini host? Ditutup aja host.